Judul firman Tuhan hari ini adalah penyelamatan dan kemenangan di kayu salib. Saya ulangi, penyelamatan dan kemenangan di kayu salib. Bicara soal selamat dan menang. Pertanyaan yang mendasar, mengapa Tuhan Yesus harus disalibkan dan mati? Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah mengerti, terima kasih. Tetapi kematian Tuhan Yesus disalibkan bukan hanya soal pengertian. Soal buku bisa dibaca. Tetapi kematian Tuhan Yesus bukan dibatasi hanya titik pengertian. Tetapi aplikasi kematian Tuhan Yesus terhadap hidup kita, terhadap hidup orang-orang percaya, aplikasinya. Ya. Tuhan Yesus mati tidak layaknya sebagai orang yang biasa mati. Ini lain kematiannya, ya. Fokus kepada firman Tuhan. Lain kematiannya. Hanya Tuhan Yesus yang mati di dunia ini yang seperti itu. Tidak ada orang lain. Pilatus mengatakan setelah dilihat, setelah didengar Tuhan Yesus, dia mengatakan tidak ada satupun kesalahannya. Kuserahkan kepadamu. Karena orang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Tidak ada kesalahan satupun padanya. Dan setelah Yesus disalibkan itu, maka kepala pasukan itu berjalan pulang. Yesus sudah mati. Mereka pulang. Kepala pasukan ini mengatakan, sungguh orang ini, Yesus ini adalah orang benar. Yang menyalibkan itu ngomong begitu. Karena tidak ada kesalahannya. Kematian Tuhan Yesus spesial, hanya dia yang seperti itu. Tidak ada orang lain yang seperti itu. Kenapa dia harus mati? Itu pertanyaannya. Kalau kita lihat kondisi, situasi, kerohanian umat Tuhan pada zaman itu. Ratusan tahun sebelum Yesus disalibkan. Ya, kalau kita baca Alkitab, baca aja. Gak usah harus sekolah teologi ya. Kalau dibaca mulai Kejadian sampai dengan Meliaki, ya, rutin, mengerti ini. Situasi kerohanian mereka sudah jauh dari Tuhan. Orang-orang sudah menyembah berhala. Orang-orang sudah meminta rezeki daripada dukun-dukun. Ya, kondisinya begitu. Bukankah perbuatan ini kebencian bagi Tuhan? Baca Taurat 1, 2, 3. Tidak boleh menduakan Tuhan, tidak boleh menyembah yang lain. Tapi situasi orang-orang pada saat itu sudah minta petunjuk dari dukun-dukun, dari setan-setan. Kondisinya begitu. Maka manusia sudah jauh dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh ada berdukun. Tidak boleh minta petunjuk dari siapapun, dari setan, kecuali dari Tuhan. Karena itu kebencian bagi Tuhan. Kondisinya seperti itu sebelum datang Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya 53:5, sesungguhnya dia tertikam, Tuhan Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dihina oleh karena pelanggaran kita. Sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lewat sebelum Tuhan Yesus harus mengalami itu. Jadi kematian Tuhan Yesus Kristus itu adalah inti kepercayaan orang Kristen. Sekali lagi saya ulangi. Kematian Tuhan Yesus adalah inti kepercayaan orang Kristen. Sebab kalau dia tidak mati, kita tidak selamat. Kenapa? Karena kondisi umat saat itu, yang benar itu menyembah setan. Saat itu, baca sampai Meliaki. Itu sebabnya kita galakkan membaca firman Tuhan. Harus jujur ya. Baca firman Tuhan setiap hari. Yang belum baca, baca. Laporkan ya. Berkatnya luar biasa. Kondisinya sudah seperti itu. Artinya, sebelum Tuhan Yesus datang, sudah terputus hubungan manusia dengan Tuhan. Sudah terputus.
Makanya disebutkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3:16. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus disalibkan sebagai bukti kasih Allah yang tertinggi, yang terhebat untuk umat manusia. Mari kita baca firman Tuhan, bacaan kita hari ini. Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguruskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tata cara ritual penyucian dosa di dalam perjanjian lama adalah mengorbankan domba atau anak lembu, atau bagi orang yang paling miskin lebih kecil dari itu. Oleh imam sekali setahun setidaknya harus mempersembahkan domba, dan darahnya dipercikkan kepada orang-orang itu sebagai penyucian dosa. Itu terus berlangsung dari tahun ke tahun. Di dalam Ibrani ini disebutkan, ya, perlu seekor domba itu, zaman dulu nih, ya, lalu darahnya dipercikkan untuk penghapusan dosa. Di dalam Ibrani yang kita baca tadi dikatakan itu disucikan secara lahiriah zaman itu. Itu sebabnya mereka berdosa lagi. Kenapa? Karena ritual darah anak domba adalah secara lahiriah, bukan rohani, bukan nurani. Jadi dalam perjanjian lama yang dipersembahkan adalah domba yang terbaik, lalu darahnya dipercikkan. Dalam perjanjian baru yang dipersembahkan Tuhan Yesus. Beda kan? Anak domba adalah Tuhan Yesus yang dipersembahkan. Kalau dalam Matius 3:17 dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang memenuhi semua kualifikasi seperti anak domba dalam perjanjian lama. Dia adalah pribadi yang sempurna dan tanpa dosa. Dengan demikian dia dapat menjadi korban anak domba untuk menghentikan hukuman atas dosa-dosa kita. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Yang paham angkat tangan? Ya, khotbah sebetulnya sudah berhasil, ya kan? Karena sudah paham sampai di sini. Artinya, kalau di perjanjian lama yang dikorbankan ritualnya adalah domba, tapi itu lahiriah, tidak menjawab. Orang itu malah meninggalkan Tuhan. Maka Allah merubah strategi. Karena kasihnya akan dunia ini, dia turun dari surga, dikorbankan anaknya yang tunggal. Kenapa disebutkan lahiriah darah domba perjanjian lama itu? Karena ritual, tata cara yang dibuat. Dipersembahkan ini, dipotong domba, lahiriah. Kalau Tuhan Yesus yang dipersembahkan, itu nurani kita disucikan. Bacaan kita tadi, itu bedanya. Kalau dulu lahiriahnya saja, tampilannya saja, aturan-aturannya dibuat begini-begini. Tapi waktu Tuhan Yesus dipersembahkan, maka yang dipersembahkan Tuhan Yesus sendiri dan disucikan nurani kita. Ini persoalan hati. Persoalan hati, beda. Beda dong. Ya. Tuhan Yesus dipersembahkan, hati kita yang disucikan.
hati supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi hubungan manusia zaman itu sudah terputus dengan Allah. Sudah terputus. Disambung kembali dengan datangnya Tuhan Yesus dan dikorbankan, dia datang, dia berkorban. Dia menelan semua murka Allah. Ditelan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu. Itulah yang memperdamaikan kita kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus menciptakan sesuatu sejarah yang luar biasa untuk dunia. Bukan sejarah sederhana, tetapi sejarah yang luar biasa. Sebab kalau tidak ada sejarah ini, kita tidak ada di tempat ini. Kalau tidak ada sejarah ini, kita tidak menyembah Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan. Kalau tidak ada sejarah yang dibuat Tuhan Yesus ini. Dan bukti sejarah ini ada sampai hari ini. Bukti fisiknya ada. Kita sudah melihat itu. Seluruh dunia melihat itu. Ya, berdoa supaya suatu waktu bisa mengunjungi bukti fisiknya. Ya, di Israel, ya, demikian juga di jalur Gaza, ya, dua negara yang bersebelahan hanya dibatasi tembok saja. Bagi yang sudah persana ke sana bersyukur, ya, bukti fisiknya ada. Bukti rohaninya apa? Terima Tuhan Yesus. Fisiknya sudah ada loh. Di mana dia disalibkan, di mana dia dibunuh, di mana dia dikubur sampai hari ini. Bukti rohaninya apa? Terima Tuhan Yesus. Selama orang tidak menerima Tuhan Yesus, maka secara rohani tidak bisa dibuktikan. Itu sebabnya divisi doa selalu mengingatkan dari minggu kemarin. Ya, persiapkan hatimu. Ya. Hari Senin pagi jam 00.45 saya berdoa. Serius, ini kesaksian. Kalau saya bangun, saya bertanya Tuhan, apa yang saya lakukan Tuhan? Karena saya tidak pernah susah tidur. Puji Tuhan. Tidak pernah saya susah tidur. Itu anugerah yang luar biasa. Lalu saya bangun. Apa yang saya lakukan Tuhan? Berdoa. Saya ke kamar doa. Tuhan, saya berdoa untuk ibadah ini. Karena kebaktian Jumat Agung itu yang spesial untuk orang Kristen. Ini inti kepercayaan kita. Perhatikan baik-baik. Tuhan sampaikan begini. Sampaikan kepada umatku, dipersiapkan hatinya untuk ibadah hari Jumat. Karena kematian Tuhan Yesus adalah puncak kemenangan. Saya buat di grup. Ya. Kenapa? Bukti pengalaman rohani kita yang harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus rindu kepada Tuhan Yesus. Kalau bukti fisiknya pergi ke Israel. Sampai hari ini itu ada. Jadi darah domba Allah Yesus Kristus yang dipersembahkan itu, yang disucikan adalah nurani kita. Itu sebabnya saya percaya orang-orang yang cinta Tuhan Yesus, walaupun dilihat 1.000 orang rebah di sisinya, 2.000 orang rebah di sisi kanannya, oleh karena dosa, dia tidak akan pernah terjun ke situ. Kenapa? Tuhan Yesus sudah menyucikan nurani kita, nurani saya. Kita bertahan di posisi yang benar. Nurani kita disucikan oleh Tuhan Yesus. Supaya bagaimana? Supaya bisa beribadah. Supaya bisa beribadah seperti ini. Ibadah dalam arti sempit dan ibadah dalam arti luas. Jadi itu perbedaannya. Yang pertama tadi perbedaan darah anak domba zaman perjanjian lama dengan darah anak domba oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu perbedaannya. Jadi kalau darah domba perjanjian lama untuk terus-terus menerus dibuat, tapi darah domba perjanjian baru oleh Tuhan Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Kalau dulu hanya secara lahiriah saja, ritual yang dibuat, tetapi setelah kedatangan Tuhan Yesus pengorban di kayu salib, rohani kita yang disucikan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita berikan hati kita supaya disucikan rohani kita. Roh kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang disampaikan lewat firman inilah darah Yesus. Darah Tuhan Yesus yang mengalir. Kalau kita lihat darah Tuhan Yesus mengalir, saya bilang kepada divisi media sebetulnya ditayangkan 20 menit sebelum kebaktian film Tuhan Yesus, tapi mungkin belum sempat ya.
Kalau kita lihat darah Yesus yang mengalir dari sekujur tubuhnya, mengalir dari mahkota duri yang ditancapkan, mengalir dari cambukan-cambukan yang berkali-kali dibuatnya, ya, yang luar biasa. Mengalir darah itu. Mengalir dan mengalir. Mengalir dari lambungnya sewaktu ditombak. Semua mengalirkan darah. Padahal dia tidak berdosa. Oleh karena dia tidak berdosa, bisa dia mengampuni orang yang berdosa. Tidak bisa orang susah menolong orang susah. Ya, harus orang kuat yang menolong orang susah. Bagaimana Tuhan Yesus mengampuni orang yang berdosa kalau dia berdosa? Dia tidak berdosa. Sama sekali tidak berdosa. Karena Pilatus mengatakan kepada mereka, ambillah Tuhan Yesus ini, salibkanlah dia. Sebab aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya. Aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya. Oleh kata Pilatus. Darah yang mengalir itulah yang menutup bungkus kita dengan kuasanya. Darah Yesus itulah yang menutup bungkus kita dengan kuasanya. Kalau kalau tidak, kita akan diintimidasi oleh setan. Kita akan dikejar-kejar oleh setan. Oleh karena itu, jangan ada yang takut dengan setan. Ya, GPI Narwastu, orang-orang Kristen di mana saja, tidak boleh ada takut dengan setan. Lawan setan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh darah Yesus, setan mundur. Ya, setan mundur. Nanti ada kesaksian saya tentang itu. Yohanes 19:6 dikatakan, bahwa Yesus tidak bersalah. Matius 26 ayat 28 dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Saya ulangi, ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah perjanjian yang dicurahkan untuk banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian Allah kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Seiring dengan perjalanan itu, manusia meninggalkan Tuhan. Tetapi sewaktu Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di salib itu, ya, dikatakan inilah darah perjanjian. Tidak ada perjanjian di dunia ini yang dikuatkan dengan darah, dicap dengan darah. Tetapi Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita ikuti, mengatakan kepada kita, inilah darah perjanjian. Lalu kenapa kita harus ragu? Kenapa ada keraguan di antara kita? Kenapa harus ada ketakutan di antara orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ada darah perjanjian yang menutup bungkus kita dengan kuasa darahnya. Ya, ada darah perjanjian. Saya bersaksi tentang kuasa-kuasa dukun dan setan, ya. Sewaktu saya bertugas di Kalimantan Barat, saya bawa mertua juga ke sana untuk berkunjung saja. Anak-anak sempat saya bawa keluarga. Lalu malam minggu kira-kira jam 6 lewat kami keluar mau makan di luar. Karena baru pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Kami pulang makan itu, apa yang kami jumpai di depan pintu rumah? Ada darah segar di pintu rumah saya. Itu mungkin masih jam 8 atau setengah 9. Ini anak-anak saya, istri saya saksinya. Mertua saya saksinya. Ada darah di situ. Saya lihat siapa tahu ada hewan yang tertangkap di sini. Kan biasa gitu. Enggak ada hewan. Darah saja di situ. Saya kalau melihat itu saya tidak pernah takut. Nah, itu pasti ada sesuatu. Di sebelah kita ada orang-orang pintar lah namanya. Ya. Sebelah sono beberapa rumah, saya udah tahu. Dari situ tuh nggak tahu. Saya bilang bersihkan.
bersihkan. Saya berdoa, kuduskan dengan darah-Mu ya Tuhan. Tidak ada ketakutan kita. Dan tidak ada efeknya sama kita, efek buruknya. Kenapa? Darah Yesus. Tidak lama dari itu, orang pintar itu pindah dari situ. Nggak tahu, dia ngontrak di situ. Karena biasanya orang ke situ harus sowan dengan dia. Sebagai anak Tuhan, kita tidak pernah sowan dengan itu. Kita sowan dengan Tuhan Yesus. Karena dia andalkan dia adalah dukun dan setan. Bagaimana kita sowan dengan dia? Kalau dia mengandalkan Allah, segala tokoh saya sowan. Karena saya berpindah-pindah. Tokoh-tokoh yang mengandalkan Allah, saya sowan. Iya, saya datang. Tapi orang-orang yang mengandalkan dukun, sorry. Tidak ada kesempatan untuk itu, dia pindah. Suatu saat ini masih di Jakarta, ya, anak-anak saya masih kecil. Saya tidur, mungkin jam 00 itu atau jam 2. Saya mendengar suara yang dahsyat sekali meledak. Suara itu kedengaran satu kecamatan di Cipondo. Menurut saya, karena sangat besar suara itu. Tapi saya lihat anak-anak saya kok tidur semua. Enggak ada yang bangun, hanya saya, kan gitu. Saya bangun pagi-pagi apa? Saya lihat ada serbuk-serbuk di sebelah kamar saya, serbuk-serbuk yang halus, pecah. Saya sapu dalam nama Yesus. Apa artinya? Ya, anak-anak Tuhan itu akan dicoba. Dicoba oleh dukun, dicoba oleh setan. Ya. Kalau dia asli, dengarkan khotbahnya Tony Daud ya. Kalau dia asli, nggak mempan. Makanya ada beberapa dukun yang bertobat. Kenapa? Dicoba anak-anak Tuhan, nggak mempan. Rupanya ada dukun yang lebih hebat. Siapa dukun itu? Begitu. Rupanya ada yang lebih sakti. Siapa yang lebih sakti itu? Tuhan Yesus. Saya sapu itu serbuknya. Ya, karena tugas saya ada banyak hal-hal yang mencoba seperti itu. Tidak hanya saya, semua anak-anak Tuhan dicoba. Tetapi percaya darah Yesus yang mengalir di Kalvari, ya, itu menutup bungkus kita semua. Tidak ada kuasa-kuasa setan, tidak ada kuasa-kuasa dukun. Kenapa? Darah yang tercurah di Kalvari itu, darah yang menutup bungkus kita dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jangan pernah takut dengan setan. Jangan pernah takut dengan dukun-dukun. Lawan dia dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah dia disalibkan. Supaya kita dikuatkan. Yang ketiga, apa nasihat Tuhan Yesus di kayu salib dan proses penyaliban itu? Ini yang menjadi pegangan hidup kita sebagai pokok-pokok dasar untuk kita terjun melayani lebih besar lagi. Sewaktu Tuhan Yesus disiksa di situ, putri-putri Yerusalem menangisi Tuhan Yesus. Lukas 23:28 dikatakan, ya. Coba ambil poin nomor 3. Lukas 23:28 dikatakan, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ini nasihat Tuhan Yesus. Putri-putri Yerusalem itu melihat Tuhan Yesus disiksa, pikirannya, kasihan Tuhanku ini. Tuhan mengatakan, ini jalanku harus saya telan, ini harus saya lalui. Tangisilah dirimu, tangisi anak-anakmu. Kenapa harus kita tangisi diri dan anak-anak kita? Kita harus menangisi diri kita. Jikalau kita jauh dari Tuhan, tangisi dirimu. Tangisi anak-anakmu supaya dibentuk Tuhan. Supaya diberkati Tuhan. Supaya jadikan muridnya. Ditutup bungkus dengan kuasa darahnya. Kita tangisi. Ini nasihat Tuhan Yesus dalam proses penyaliban itu. Yang kedua, sewaktu Tuhan Yesus ditancapkan di salib itu, ya, sudah ditancapkan dia di situ, sudah berdarah-darah semua, sudah dihabisin semua. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus terhadap semua orang yang menalibkan itu? Ampunilah mereka, ya Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Manusia mana yang seperti ini?
dia udah dibantah, dia udah dihabisin, tapi sewaktu ditancapkan salib itu, dia mengatakan, ampunilah mereka. Oleh karena itu, jangan ada akar pahit, jangan ada kekecewaan dalam hati kita. Sebab orang-orang yang tidak mengampuni itu, kekuatannya akan kecil. Tuhan tidak bisa memberkati orang-orang yang tidak mengampuni. Tuhan tidak bisa memberkati orang-orang yang punya akar pahit dan kecewa. Ingat hari ini Tuhan Yesus ditancapkan di salib. Di atas dia, dengan di kiri kanan yang disalibkan. Dia mengatakan ampunilah mereka. Tuhan Yesus tidak ada harga diri. Kalau dia ada harga diri tidak mau disalibkan. Sewaktu dia ditangkap, dia sergap, dia ngomong, mereka semua rebah. Pertama. Tetapi kalau harus dijalankan itu, dia serahkan dirinya. Jangan ada yang menyimpan akar pahit. Sebab ini dasar-dasar kita untuk lebih besar dipakai Tuhan. Apa yang disampaikan di proses penyalipan ini dan disalib ini merupakan dasar-dasar untuk kita lebih besar dipakai Tuhan, untuk pelayanan kita diberkati Tuhan, untuk kita layak menerima berkat Tuhan. Sebab kalau tidak, orang-orang yang tidak bisa mengampuni, tidak bisa menampung berkat Tuhan. Tidak ada tempat berkat Tuhan di hati orang yang tidak bisa mengampuni. Tidak ada tempat berkat dari Tuhan bagi orang-orang yang menyimpan akar pahit. Tidak ada tempat berkat dari surga kepada orang-orang yang kecewa. Tidak ada. Tidak ada tempat. Allah menampaikan berkat kepada hati yang murni, kepada hati yang jujur, kepada hati yang mengampuni, kepada hati orang yang tidak menyimpan kepahitan, kepada orang yang tidak kecewa. Jangan sekali-kali kecewa mengikut Tuhan. Jangan sekali-kali kecewa dalam keluarga. Tidak ada tempat berkat di dalamnya. Kemudian setelah disalibkan di situ, di kiri kanannya ada penjahat. Yang di kanannya mengatakan, yang di kirinya mengatakan, kalau engkau Mesias, lepaskanlah dirimu. Iya kan, godaannya luar biasa. Padahal Tuhan Yesus harus menjalankan kesengsaraan itu. Kalau engkau Tuhan, lepaskanlah dirimu dengan kami. Tapi yang di kanan itu mengatakan, Tuhan Yesus, kalau engkau, kita baca Lukas 23, 42, 43 ya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Satu kata penyerahan dari yang disalibkan di sebelah kanan. Dia mengatakan kalau kami, wajar kami menerima ini. Karena yang di kiri kanan memang betul-betul penjahat. Baca firman Tuhan, dia penjahat. Tetapi engkau tidak wajar itu, kata yang sebelah kanannya. Ingatlah aku ya Tuhan. Statement ini perlu bagi kita, dimanapun kita berada. Ingatlah kami ya Tuhan. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Kita ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kalau berdoa, ya, kemarin waktu Abednego doakan Pak begitu, saya betul-betul ambil sikap doa dan teman-teman juga berdoa. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kami ada oleh karena kasih karuniamu. Abednego dan istrinya oleh karena kasih karuniamu. Kalau ada dosa-dosa kami, dosa-dosanya ampuni ya Tuhan. Jangan terhalang anugerahmu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kita karena anugerah Tuhan. Itu harus kita akui di hadapan Tuhan. Saya sering mengakui ini. Kita harus sering karena kasih karunia Tuhan. Itu makanya tulisan Paulus di awal dan di akhir. Ingat ciri tulisan Paulus dalam perjanjian lama. Banyak tulisannya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai engkau. Di penutupnya selalu begitu. Seluruh tulisan Paulus. Baca nanti malam. Benar yang dibilang Pak Gembala ini. Iya. Kita ada karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah diserahkan kepada kita oleh kasih karunia-Nya. Jangan kita salibkan kedua kali Dia. Kemudian perkataan orang, pengakuan orang setelah disalibkan di Lukas 23:47 dikatakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi,
ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar, kepala pasukan. Setelah dia disalibkan, dia berjalan, dia mengatakan, orang ini orang benar. Kenapa? Dia heran, begitu jam 12, kegelapan menutupi seluruh negeri itu, kegelapan, sampai dengan jam 3, heran dia. Sungguh orang ini orang benar. Ini pengakuan yang menyalibkan itu. Dia orang benar. Dan yang paling luar biasa dikatakan Tuhan Yesus disalib itu, ya, dia mengatakan, it's finished, sudah selesai. Ya, kita baca Yohanes 19 ayat 30. Coba dibuka. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30, sama-sama kita baca. Sesudah, ulangi. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Yang diselesaikan adalah penebusan terhadap manusia. Yang diselesaikan adalah tugasnya dari Allah Bapa di surga. Bahwa manusia itu sudah berada di murka Allah. Ya, ingat, ratusan tahun sebelumnya sudah putus hubungan manusia dengan Allah. Murka Allah kepada manusia sudah terjadi. Tetapi sewaktu Yesus disalibkan, ya, ditelan murka itu semua. Biarlah saya korbannya, kata Tuhan Yesus. Biarlah saya telan semua murka Allah itu. Dengan ditelannya di kayu salib itu, dengan disalibkan dia, maka terjalin kembali hubungan manusia dengan Tuhan Yesus. Sudah selesai. Sudah selesai. Yang kedua adalah bahwa kuasa si setan sudah dihancurkan. Sudah selesai. It's finished. Itu sebabnya orang-orang, anak-anak Tuhan, ya, jangan takut dengan kuasa setan. Sebab Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Pertandingan tetap berjalan, tetapi kemenangan adalah milik anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena darah dan salib Yesus. Kenapa? Karena darah dan salib Yesus yang menyertai kita. Dan iblis sudah dikalahkan. Pertandingan tetap jalan sampai Tuhan Yesus Maranatha datang. Tetapi kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan Yesus menjadi milik orang-orang percaya. Izinkan saya membuat statement menutup firman ini, khotbah ini. Bahwa darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah menyucikan hati nurani kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Maka pelihara hati nurani kita, fokus kepada Tuhan. Ya, fokus kepada Tuhan. Visi gereja. Pelihara hati nurani supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Yang kedua, lepaskan pengampunan, tumpas semua akar pahit, kecewa dari hati. Lepaskan pengampunan. Ingat Tuhan Yesus. Kalau orang-orang percaya tidak bisa melepaskan pengampunan, dia melebihi Tuhan Yesus. Saya tidak ngerti lagi. Ya, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan supaya ada tempat berkat di hati kita, di rumah tangga kita, di pelayanan kita. Ketiga, bertekad menjadi saksi, bersaksi terus tentang darah, salib, dan kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Bertekad menjadi saksi. Ya, bertekad menjadi saksi dengan cara Tuhan memakai engkau. Sebab kalau engkau sudah diselamatkan oleh darah dan kayu salib oleh Tuhan Yesus, maka bertekad menjadi saksi tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Tipe yang kita miliki adalah Yusuf Arimatea. Setelah Tuhan Yesus mati, sudah selesai, sudah mati. Yusuf Arimatea datang dalam kondisi yang tidak menentu, dalam kondisi ketakutan. Berikan itu mayat Tuhan itu kepada saya. Saya akan kapani, saya akan kuburkan.
berikan kepada saya. Apa artinya ada tindakan, ada keberanian dikapani mayat Tuhan Yesus. Dan ingat, Tuhan Yesus tidak tinggal di kubur itu. Dia hanya beberapa waktu. Judul khotbah hari Minggu di sini kebangkitan, ya, yang ditulis di kuburan Tuhan Yesus saya baca. Semua orang ke sana membaca. Aku tidak ada di sini. Aku sudah bangkit. Itu yang ditulis di kuburan itu. Aku tidak ada di sini. Tuhan Yesus tidak ada di kubur itu. Hari Minggu kita rayakan kebangkitannya, kemenangannya.